Siti Jenar. Saya tidak tahu kalian memahaminya seperti apa selama ini. Biasanya yang tidak dalam membacanya, ya intinya Siti Jenar itu surat pemberontak, ajarannya sesat, terus dieksekusi oleh para wali yang ajarannya lurus, kan itu. Atau paling tidak mungkin di pemahamanmu selama ini kita tidak nyampe Siti Jenar itu salah, wong ajarannya orang khusus kok diajarkan pada orang awam. Ya, walau alam bisawab, tapi alurnya sebenarnya sudah kelihatan. Ada politik yang bermain di situ, sama kayak kasusnya Al-Hallaj atau Sokrates 2 minggu kemarin, termasuk minggu depan. Minggu depan rencananya kita ngomong martir juga, cuma biar nggak Islam terus yang dieksekusi. Minggu depan kita cari martir dari agama lain. Kita ketemu martir yang perempuan. Selama ini kan laki-laki, ada loh martir perempuan. Bahkan eksekusinya jauh lebih tragis, karena dikeroyok orang sak kota. Namanya dari tradisi Kristen Romawi kuno, namanya Hypatia, filosof perempuan awal. Kita ketemu minggu depan. Oke, hari ini masih lemah abang dulu ya. Dan coba ceklah, jangan-jangan Jakarta itu ada satu tempat namanya Tanah Abang. Ya, loh iya, itu ada kemungkinan juga nyambung sanatnya sampai ke Siti Jenar. Carilah bekas murid-muridnya di sana. Siapa ngerti ada, sekarang banyak Cinanya di sana. Jangan-jangan keturunannya Arya Damar tadi. Oke, jadi itu setting sosial seorang Siti Jenar. Kita mulai melihat pikirannya, nggak usah terlalu lama di trik-trik politiknya. Ajarannya Siti Jenar itu dikenal sebagai ajaran sasahidan. Satu akar kata sama sahadat. Jadi kesaksian yang tidak sekedar bersaksi tapi juga sadar akan hakikat dirinya, hakikat Tuhannya, hakikat kehidupan ini, hakikat alam semesta. Cuma sahabatnya agak kontroversial. Jadi ini kayak sahabat versi Al-Hallaj, sahabat versi Manunggaling Kawula Gusti. Jadi bayangkan itu kalimatnya, yang ngerti Jawa mesti bisa merasakan dasarnya kalimat itu. Ingsun anak seni ingbat ingsun dewe, saduhune ora ana pangeran namung ingsun. Lan nekseni ingsun sepuhune Muhammad iku utusan ingsun. Ya sejatine kang aran Allah iku badan ingsun, Rasul iku rasaning sun, Muhammad iku cahyaning sun. Ya ingsun kang eling tan kena ing lali, ya ingsun kang langgeng ora kena owah gincir ing kahanan jati. Yang nggak ngerti Jawa ada subtitlenya nggak di situ? Ya ingsun kang waskita ora kasamaran ing sawiji-wiji, ya ingsun kang amur bawisesa kang kuwasa wicaksana ora kekurangan ing pangerti. Biar sampurna padang terawangan, ora krasa apa-apa, ora ana keton apa-apa. Mung ingsun kang nglimputi ing alam kabeh kalawan kodrat ingsun. Terus sahabatnya sasahidan. Sama sebenarnya penjelasannya ya agak mirip aja anak Al-Haqnya Al-Hallaj minggu lalu, karena sumber ilmunya mungkin sama. Jadi kalau Siti Jenar ngomong ingsun, itu nunjuknya bukan ingsun yang fisik aku yang ada ini, tapi ingsunnya itu ingsunnya Allah. Orang jadi salah paham karena ingsun di situ ditafsirkan Siti Jenar yang manusia. Padahal kalau pakai filsafatnya hululnya Al-Hallaj kemarin, ingsunnya itu ingsun akunya Allah, karena yang berhak bilang aku hanya Allah. Yang akunya pasti ada itu kan cuma Allah. Akuku ini kan nggak mesti ada. Akuku itu ada karena adanya akunya Allah. Akuku itu nggak sejati. Fisikku ini tidak ada gunanya kan. Kalau bagi saya Siti Jenar, fisik kita ini bangkai, mayat. Ketika ditinggalkan Allah, tidak ada orang mau menyentuh kita. Katanya saya Siti Jenar malah najis.
Jadi fisik itu tidak ada ini. Jadi kalau dia bilang aku, bukan aku yang fisik ini, berarti aku yang rohani. Dan aku yang rohani itu wa nafakha fihi min ruhi, bagian dari ruhnya Allah. Jadi kalau saya bilang aku, pasti yang dirujuk bukan yang fisik ini. Wong ini cuma asalnya dari tanah, besok kembali ke tanah merah, ya kan? Tapi aku yang rohani, dan akuku yang rohani itu hakikatnya adalah Allah. Kok kamu nggak nemu Allah dalam dirimu, berarti kamu sedang gelap, ya kan? Nur Muhammad nggak mencapai dirimu. Biar Nur Muhammad mencapai dirimu, bergeraklah mendekat ke Nur Muhammad. Nur Muhammad itu makhluk paling dekat sama Allah karena dia limpahan pertama. Biar dirimu terang. Kalau kamu terang, kamu bisa tahu Allah yang ada dalam dirimu. Nah, itu filosofi dari Syekh Siti Jenar. Mirip sama Al-Halab, mirip sama Abu Yazid Bustami, mirip sama Ibnu Arabi. Maka saya bilang dia bukan orang yang pertama yang ngomong semacam ini. Bahkan para wali yang lain pun insya Allah ngerti ajaran ini. Cuma mungkin karena pertimbangan masyarakat muslim yang belum dewasa, yang hampir semua masih mu'alaf. Ya harus, ya kayak Nabi Muhammad awal kan Islam ketika didakwahkan ke masyarakat Arab kan Islam yang sangat material. Lakukan ini pahalanya sekian, lakukan itu kan sebenarnya untuk mancing orang biar mau. Setelah mau biar dia merasa. Setelah dia merasa harusnya sudah tidak terikat lagi pada yang fisik. Nah itu maunya Syekh Siti Jenar dan kawan-kawan. Cuma para wali pertimbangannya mungkin dakwah. Oke, sehingga Syekh Siti Jenar dengan dukungan politik akhirnya harus dieksekusi, merusak imannya masyarakat yang masih belum cerdas. Sama kayak Sokrates kemarin, sama kayak Al-Halaj. Oke, jadi sahabatnya namanya sahabat Syasahidan. Ini bagi muslim yang syariat kaku, ini murtad luar biasa, ya kan? Ini kafir mughaladzah ini sudah. Ya sudah, tidak bisa lagi ditolerir. Masa nganggap dirinya Tuhan, ya kan? Padahal kamu tidak sadar. Jangankan yang ini ya, ketika kamu merasa benar, ketika kamu merasa besar, ketika kamu merasa sombong, itu sebenarnya juga kamu sedang menganggap dirimu kayak Tuhan. Karena yang berhak sombong, berhak merasa selalu benar, itu hanya Allah. Kamu tidak punya hak, kamu tidak ada apa-apanya. Pengetahuanmu tentang kebenaran itu karena diizinkan oleh Allah, dicahayai oleh pengetahuannya Allah. Al-ilmu nurun, maka tidak boleh kamu sombong sedikit pun. Ketika kamu sombong, kamu sedang mempertuhankan dirimu sendiri. Tidak usah bilang anak al-haq. Sebenarnya ketika kamu merasa dirimu yang paling benar, itu kamu kayak Al-Halaj yang bilang anak al-haq, akulah kebenaran. Tapi Al-Halaj ketika bilang anak al-haq, orientasi egonya hilang. Ananya Allah, tapi kamu yang bilang anak al-haq itu, ananya itu dirimu sendiri, egomu yang kamu tunjuk. Dan yang kayak gitu, kayak minggu lalu kan di Al-Halaj, watakmu yang kayak gitu itu mirip Fir'aun. Fir'aun kan juga ngaku Tuhan, dan iblis kan juga ngaku ananya iblis dan ananya Fir'aun itu anak yang egois, dirinya sendiri. Itu kan debatnya Al-Halaj sama iblis minggu lalu. Tapi anaknya Al-Halaj dan kawan-kawan bukan anak ini sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Jadi maka hati-hati kamu yang tiap hari mengkafirkan orang kayak gini. Jangan-jangan kamu sendiri yang sebenarnya diam-diam bilang anak al-haq. Kamu sendiri yang sebenarnya merasa akulah yang paling benar, maka yang lain kafir, murtad, sesat. Oke, maka hati-hati ya. Jadi itu sahabat Syasahidan. Dalam hidup ini saya berusaha untuk menjunjung tinggi kejujuran, makanya saya jujur. Saya butuh subscribe dan dukungan Anda. Tolong di subscribe dengan keikhlasan hati dan batin ya. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang bisa saya bagikan.